itu, sekolah saya sedang mengadakan kemah bakti yang notabene diadakan 1 tahun sekali. Untuk tahun itu sekitar tahun 2011. Kemah bakti diadakan saat musim hujan. Jadi, kami terpaksa untuk mengadakan kemah bakti di bekas barak tentara yang terletak di Kabupaten S. Kebetulan saat itu saya adalah ketua regu yang mempunyai 9 anggota lainnya. Singkat cerita, kami semuanya sampai di sana. Dan saya dan teman-teman satu angkatan saya merasakan hawa yang sangat tidak enak. Tapi kami tetap mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan. Kemudian kami diinstruksikan untuk memasuki barak sesuai pembagian yang sudah ditentukan. Untuk barak putri terdiri dari barak A dan B. Kemudian untuk barak putra ada barak C. Dan untuk panitia ada barak D. Jadi posisinya barak D ada di atas. Kemudian di depan barak D ada lapangan yang letaknya di bawah. Di sebelah kanan lapangan ada barak C untuk siswa laki-laki. Dan di sebelah kiri lapangan ada barak A dan B untuk siswa perempuan. Dengan jarak barak A dan B berjarak 10 meter lebih. Saat kami berkumpul di lapangan, teman-teman dari barak B bercerita bahwa di sana mereka mendapati bunga dan lilin yang menyala yang ada di pojok ruangan. Kemudian tidak ada yang aneh hingga malam menjelang. Pada malam hari setelah renungan, kami diinstruksikan untuk tidur. Di tengah-tengah kami tidur, kami dibangunkan pukul 12 malam untuk jerit malam. Ketua dan wakil regu berkumpul di tengah lapangan, sementara anggota yang lain berkumpul di ruang sholat, yang berada di bawah lapangan. Kemudian satu persatu ketua regu dan wakil diinstruksikan untuk berjalan mengikuti lilin mengelilingi kawasan barak-barak tentara tersebut. Ketika giliran saya sangat merasakan hawa yang sangat tidak enak. Apalagi saya teringat cerita teman-teman dari barak B yang mendapati adanya lilin dan bunga yang ada di pojok ruangan barak B. Ditambah, kebetulan saat itu saya sedang datang bulan. Jadi saya lumayan peka dan menjadi sedikit sensitif. Saat saya harus melewati kamar mandi laki-laki yang berada di bawah barak laki-laki atau barak C, saya mendengar ada orang yang sedang mandi. Di situ saya merasa sedikit lega. Oh, ternyata ada yang mandi. Jadi saya tidak sendirian. Perasaan takut saya sedikit berkurang. Saya pikir, wah, rame kok, banyak panitia yang masih beraktivitas. Lalu saya berjalan menjauh dari kamar mandi pria tersebut, mengikuti lilin dan kemudian saya sampai di kamar mandi perempuan. Di sana, saya bertemu dengan panitia dan ditanya tentang ilmu kepramukaan. Di sela-sela saya berinteraksi dengan panitia tersebut, saya berkata kepada dia, "Kak, tadi di kamar mandi laki-laki ada yang lagi mandi ya?" Katanya, "Masa sih?" Lalu saya menjawab, "Iya, ada suara orang, biar-biur gitu." Terus dia bertanya lagi, "Ada cahaya nggak?" Aku jawab, "Nggak ada, gelap sih," jawabku begitu. Lalu dia berkata, "Lagian, siapa yang mau mandi jam segini? Dinginnya aja kayak gini. Masa iya mandi gelap-gelapan? Lagian, kata Pak Penjaga, kita itu udah gak boleh mandi lebih dari jam 6 sore. Kemudian saya terdiam, seluruh badan saya merinding, dan saya berpikir, siapa tadi yang mandi di sana? Setelah jerit malam, saya kembali tidur, dan kemudian pagi menjelang. Kami semua mengikuti acara selanjutnya yaitu hiking, naik gunung, dengan adanya pos-pos di setiap rutenya. Saat sore hari, hiking pun selesai, saya dan teman-teman sekelas berlatih drama untuk acara api unggun nanti malam. Saya dan anggota saya menghampiri teman-teman saya yang ada di barak B. Saya membuktikan sendiri adanya lilin dan bunga yang ditempatkan di pojok ruangan. Dalam hati saya bertanya, untuk apa? Kemudian malam datang. Kami melanjutkan acara api unggun dan pementasan drama dari setiap kelas. Saat kelas yang terakhir tampil, hawa sudah sangat tidak enak. Dingin sekali, tapi gerah, kayak sumpek, sesak gitu. Namun saat pementasan drama dari kelas terakhir,
Salah satu penampil drama dari kelas terakhir tiba-tiba terjatuh, seperti ada yang mendorong. Kami satu angkatan melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ia terjatuh, lalu tidak bisa berdiri lagi. Kemudian, ia dibawa ke baraknya yang ada di barak B. Lalu kami dibubarkan untuk tidur dan beristirahat. Saat saya dan anggota-anggota saya mengobrol dan bersiap-siap untuk istirahat, kami satu barak A mendengar jelas teriakan dari barak B. Suaranya kayak nenek-nenek yang berteriak kesakitan. Kami semua yang ada di barak A berlari menuju barak B dan mendapati banyak kerumunan yang mengerumuni. Siswa yang terjatuh tadi terlihat sangat kesakitan dan memegangi kakinya. Saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, tapi semua orang di situ tahu bahwa siswa yang terjatuh tadi sedang kesurupan. Suara nenek-nenek yang berteriak yang keluar dari mulutnya terdengar semakin jelas, ditambah dengan kata-kata, "Sikilku ucul," yang artinya kakiku lepas. Kata-kata itu diucapkan berulang kali, hingga kami semua yang ada di situ merasakan merinding yang amat sangat. Kemudian karena kondisi yang tidak kondusif, kami dibubarkan untuk kembali ke barak kami masing-masing. Saat kami kembali ke barak kami dan bersiap untuk tidur, kami semakin mendengar jelas suara teriakan nenek-nenek itu yang berasal dari teman kami yang terjatuh tadi. Seperti biasa, sebelum tidur, kami dimarah-marahi oleh panitia atau senior kami karena kami bukannya tidur malah melihat teman kami yang kesurupan tadi. Kemudian senior kami keluar, menutup pintu dan mematikan lampu. Kami yang ada di barak A mencoba untuk memejamkan mata dan tertidur sambil mendengar dengan jelas suara nenek-nenek yang berteriak kesakitan mengeluhkan kakinya yang lepas. Saat saya mencoba memejamkan mata dan tidur, saya mendengar pintu dibuka dan ada suara sepatu berjalan masuk mendekat ke arah saya. Saya pikir adalah senior yang akan menginstruksikan perintah. Saya menunggu apa yang akan diinstruksikan. Namun lama sekali tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kemudian saya penasaran. Saya mencoba membuka mata dan saya melihat ada orang dengan badan hitam tinggi sekali sampai saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya kaget dan langsung menutup mata dengan dada yang sangat berdebar-debar ketakutan. Dalam hatiku, dia siapa? Mungkin karena lelah, setelah berkegiatan seharian, saya kemudian tertidur. Dalam tidur tiba-tiba saya dibangunkan kembali. Senior kami membangunkan kami semua yang ada di barak A dengan suara terburu-buru. Saya melihat jam, ternyata baru jam 2 pagi. Saya dan teman-teman barak A terburu-buru berganti pramuka lengkap dan kemudian berbaris berkumpul di lapangan. Saat saya baris, saya melihat ke depan. Di sana ada teman saya yang kesurupan, yang terjatuh tadi, sedang duduk di atas kursi dengan wajahnya yang sedikit menua, tatapan tajam dan suara masih yang terdengar seperti suara nenek-nenek, dan dia sedang marah-marah dengan bahasa Jawa. Gesturnya sama seperti nenek-nenek pada umumnya yang sedang marah-marah, dengan bibir yang sedang mengunyah sirih pinang. Saat azan subuh berkumandang, nenek-nenek yang memasuki teman saya tadi keluar dari tubuh teman saya. Setelah itu, kami semua diinstruksikan untuk bekerja bakti, membersihkan semua barak-barak tentara tersebut, dan para panitia kemudian meminta maaf kepada kami semua bahwa seharusnya barak B tidak digunakan, tetapi karena senior atau panitia kami tidak mendengarkan kata penjaga barak tersebut, maka kami dianggap mengganggu penunggu asli barak B tersebut. Sekian cerita dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.